Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas soal tentang teknis dan wawancara. Untuk informasi teman-teman yang sudah punya cerdik, nanti ketika tes nilai teknisnya itu otomatis 100%. Nah, bagi teman-teman yang belum punya cerdik dan saingannya bercerdik, kalian harus memaksimalkan di nilai teknis. Kenapa? Karena dari semua part soal yang paling tinggi nilainya adalah nilai teknis. Jadi tetap semangat belajar teknis. Jangan menyerah walaupun saingan kalian bersedik, oke? Nah, untuk latihan-latihan soal yang sudah join grup WA saya, terima kasih. Yang belum join, nanti akan ada linknya di bawah deskripsi. Dan juga kalian bisa coba tryout yang sudah saya buat. Kalian follow saja Instagram saya, Mrs. Ikvi. Nanti di situ di bio itu, di bio-nya ada link. Kalian klik, di situ ada berbagai macam tryout. Silahkan dikerjakan, gratis untuk kalian latihan, oke? Dan jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara subscribe dan tekan notifikasinya, tekan tombol loncengnya, kalian akan dapat notifikasi dari video-video terbaru saya. Langsung saja, ini dia soal nomor 1. Berikut adalah tugas dan kewenangan satuan pendidikan dalam penilaian hasil belajar peserta didik. Kecuali, jadi yang perlu teman-teman tahu, satuan pendidikan itu kan kayak sekolah. Tugas dan kewenangan sekolah apa sih? Yang A, menetapkan standar ketuntasan belajar yang harus dicapai. Benar, itu adalah salah satu tugas dari satuan pendidikan. B, menetapkan kriteria kenaikan kelas. Benar. Berikutnya yang C, menetapkan kriteria kelulusan peserta didik. Benar, ini merupakan tugas dan kewenangan satuan pendidikan. Yang D, melakukan penilaian akhir dan ujian sekolah. Ujian sekolah ya yang melaksanakan satuan pendidikan. Karena di sini pertanyaannya adalah kecuali, berarti jawabannya adalah E, menjadi panitia pelaksana ujian nasional tingkat satuan pendidikan. Karena panitia pelaksana ujian nasional tingkat satuan pendidikan itu ditetapkan oleh Dinas Pendidikan. Jadi nomor 1 jawabannya adalah E. Next, kita lanjut nomor 2. Jika ingin membangkitkan rasa ingin tahu dan gemar membaca, maka cara efektif yang akan Anda lakukan adalah pilihan A, B, C, D, E. Kira-kira apa ya yang benar? Sebenarnya di sini kuncinya di pertanyaan itu ada 2 yang kita ingin tingkatkan. Yang pertama adalah rasa ingin tahu dan yang kedua gemar membaca. Kalau kita bicara gemar membaca, poin yang A benar, diajak ke perpus, tapi tidak ada rasa ingin tahunya. Jadi yang pilihan A salah. Pilihan B, diajak ke laboratorium sains. Nah, ini bisa nih meningkatkan rasa ingin tahu dan mencari literatur tentang sains. Nah, mencari literaturnya itu bisa untuk meningkatkan gemar membaca. Poin B kemungkinan benar karena bisa membangkitkan 2 poin, rasa ingin tahu dan gemar membaca. Sekarang kita lihat poin yang C. Yang C itu adalah kegiatan membaca rutin setiap pagi. Oke, bisa meningkatkan gemar membaca dan membuat majalah dinding. Kalau membuat majalah dinding itu bukan meningkatkan rasa ingin tahu, tapi meningkatkan kreativitas gitu. Jadi yang C salah. Yang D, memajang hasil karya puisi siswa, itu juga salah ya. Nah, poin yang E juga salah. Kalau lomba menulis naskah drama, itu untuk meningkatkan kemampuan menulis atau literatur. Jadi jawabannya adalah B. Lanjut, pertanyaan nomor 3. Penilaian harus mampu menelusuri dan melacak kemajuan siswa sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah ditetapkan. Nah, ini termasuk prinsip penilaian sebagai apa sih? Jadi di sini ada poin A, B, C, D, dan E. Kalau di sini kata kuncinya adalah mampu menelusuri dan melacak. Nah, kalau kita bicara menelusuri dan melacak, itu poinnya ada 2, ada keeping track dan checking up. Bedanya apa sih? Kalau keeping track itu menelusuri dan melacak kemajuan siswa sesuai dengan rencana pembelajaran. Tapi kalau checking up menelusuri kemajuan siswa atau perkembangan siswa dalam proses belajar. Jadi sama-sama ya, sama-sama menelusuri kemajuan siswa atau perkembangan siswa. Yang satunya kalau keeping track, oh ini sama nih, sama dengan RPP-nya kita nih, keeping track sesuai dengan track gitu. Tapi kalau dalam proses pembelajaran nggak ada kaitannya dengan rencana, itu namanya adalah checking up. Karena di sini soalnya adalah sesuai dengan rencana pembelajaran, ya udah kelihatan jawabannya adalah keeping track.
Nah, kita bahas nih poin yang C, ada finding out, ada D summing up, dan finding in. Finding in itu nggak ada, yang E itu tidak ada, adanya adalah finding out. Finding out itu apa sih? Finding itu menemukan. Jadi dimana kita menemukan kelemahan-kelemahan siswa dalam proses pembelajaran. Proses guru itu menemukan kelemahan siswa namanya adalah prinsip finding out. Sedangkan summing up itu adalah penilaian summary, menyimpulkan. Jadi setelah proses pembelajaran selesai, guru itu menyimpulkan, oh si A bisa nih, mampu tercapai nih kompetensinya. Itu namanya adalah summing up, memberi hasil akhir atau menyimpulkan gitu. Lanjut, nomor 4, penilaian harus mampu mengecek ketercapaian kemampuan peserta didik dalam proses pembelajaran. Poinnya di sini adalah dalam proses, mengecek ketercapaian kemampuan dalam proses. Ya udah, kayak yang tadi udah dijelaskan di nomor sebelumnya. Jawaban nomor 4 adalah checking up, B. Sebenarnya soal ini saya pernah dapat soal ini ketika SKB, tapi bentuk soalnya tuh seperti ini. Guru A mengetahui bahwa siswa B itu telah mencapai kompetensi, sedangkan siswa C tidak mencapai. Intinya gitu. Jadi soalnya itu kayak studi kasus gitu loh. Ada kasus seperti itu. Nah, itu kalau dalam prinsip penilaian otentik apa sih? Nah, di situ sebenarnya saya belum tahu nih apa ya. Cuman karena di situ ada kata kuncinya mengetahui atau menyimpulkan. Nah, pilihan saya jawabannya adalah summing up. Sebenarnya kalau di sini poin A, B, C, D itu kita bisa tahu dari artinya ya, ibaratnya gitu. Keeping track, oh berarti sesuai nih jalannya. Keeping track berarti sesuai dengan RPP. Checking up, oh mengecek sesuai dengan proses pembelajaran. Finding out itu menemukan atau mencari. Nah, mencari apa yang dicari? Kelemahan siswanya. Nah, summing up baru menyimpulkan atau memberi hasil. Mampu nggak sih si siswa itu mencapai kompetensi kayak gitu. Jadi untuk jawaban yang 4 itu adalah B, checking up. Lanjut, nomor 5, ini juga salah satu soal yang kemarin tuh banyak keluar, bentuknya studi kasus juga. Kita lihat soalnya. Hari ini diadakan penilaian harian oleh Pak Rendra, guru fisika. Jumlah nomor soal ada 10. Siswa dengan absen ganjil mengerjakan nomor ganjil, siswa dengan nomor absen genap mengerjakan soal nomor genap. Yang dilakukan Pak Rendra tidak sesuai dengan prinsip penilaian apa sih? Kalau di sini kita lihat siswa yang nomornya ganjil kerjakan ganjil, yang nomornya genap kerjakan genap. Ini kan berarti prinsipnya tidak adil. Siswa itu mengerjakan soal yang berbeda gitu loh. Jadi di sini kurang tepat karena Pak Rendra tidak sesuai dengan prinsip penilaian adil. Jawabannya adalah A. Jadi kadang tuh kita agak bingung, yang adil tuh gimana sih, yang objektif gimana sih gitu. Poin adil sama objektif itu mirip, sama-sama memperlakukan seseorang dengan beda gitu. Nah, bedanya apa sih? Kalau adil itu biasanya sifatnya itu seperti kelompok gitu. Contoh misalnya gini, Pak siapa ini tadi? Pak Rendra memberikan nilai 90 kepada seluruh siswa yang berasal dari Pulau Jawa. Karena beliau berasal dari Pulau Jawa gitu. Nah, siswa yang di luar Pulau Jawa diberikan nilai di bawah 90. Ini adil, nggak adil, atau nggak objektif? Kalau yang seperti ini berarti tidak adil. Nah, kalau objektif gimana? Kalau objektif contohnya gini, Pak Rendra memberikan nilai 95 pada Ani karena Ani merupakan anak kepala sekolah. Nah, itu baru Pak Rendra itu tidak objektif atau subjektif, pekewuh gitu loh. Rasanya nggak enak, oh dia anak kepala sekolahku, akhirnya aku kasih nilai tinggi. Itu namanya tidak objektif. Jadi teman-teman paham ya, apa sih bedanya tidak adil dan tidak objektif? Secara nggak langsung itu kalau tidak objektif itu rasa nggak enak gitu. Itu lebih ke pribadi. Tapi kalau tidak adil ya kayak gitu. Tidak adil itu kadang kelompok, misalnya gini, kelompok ganjil mengerjakan ganjil, atau seluruh laki-laki menggarap soal 2 aja, yang perempuan garap soalnya 4, itu kan nggak adil gitu. Paham ya? Nah, untuk penjelasan tentang penilaian, kalian bisa cek saja video saya, materinya tentang penilaian lengkap. Prinsip penilaian itu ada apa aja sih, gimana sih contohnya, gimana sih pengertiannya, langsung cek aja ke video dengan judul penilaian. Nomor 6,
Dalam mengawali pelajarannya, Pak Ali merumuskan pertanyaan, mengumpulkan data dari berbagai teknik, mengasosiasi, menganalisis, mengolah data, dan sebagainya. Silahkan dibaca sendiri soalnya. Nah, langkah yang dilakukan Pak Ali itu merupakan bagian dari model pembelajaran apa sih? Sebenarnya kalau ada mengumpulkan data, menganalisis, menarik kesimpulan, kita sudah tahu model pembelajarannya adalah model pembelajaran scientific. Pilihannya adalah B. Nah, macam-macam model pembelajaran apa aja sih? Saya juga sudah pernah membahas tentang macam-macam model pembelajaran. Silakan di search di video saya, cari di playlist, itu nanti ada model pembelajaran. Silakan dicari dan dibaca ya teman-teman. Lanjut, nomor 7, manakah cara yang paling efektif dan bermakna dalam mengkomunikasikan hasil penilaian harian atau capaian sementara kepada siswa dan orang tuanya? Kata kuncinya adalah efektif dan bermakna. Sesuatu yang bermakna itu biasanya mempunyai arti atau dengan kata-kata gitu, itu lebih bermakna. Kita lihat poin yang A, menggunakan angka-angka dan peringkat sementara siswa dalam kelas. Ini kurang bermakna ya, tapi cukup efektif. Menggunakan angka-angka tanpa disertai peringkat, ini malah lebih salah. Yang C, dalam bentuk kategori A sangat baik, B baik, kurang sekali. Nah, ini efektif tapi kurang bermakna. Maksudnya baik tuh apa sih? Maksudnya kurang tuh apa sih? Kayak gitu. Oke, lanjut yang D, dalam bentuk angka. KKM yang dicapai pada mata pelajaran dan kelulusannya. Angka itu efektif tapi kurang bermakna. Maksudnya apa ya angka ini gitu? Berarti jawaban yang paling tepat adalah E, dalam bentuk deskripsi tentang KKM. Kenapa di rapot itu bukan hanya angka aja sekarang, tapi ada deskripsinya? Karena biar lebih efektif dan lebih bermakna gitu. Lanjut untuk nomor 8, disediakan 2 magnet paku. Siswa melakukan percobaan tarik-menarik kutub medan magnet. Komponen tujuan pembelajaran yang kurang dari hal tersebut apa sih? Kalau ada hal kayak gini, saya sering jelaskan kita harus ingat tentang A, B, C, D. A, B, C, D. A-nya adalah audiens, orangnya. Di situ ada nggak? Oh, ada siswanya, berarti udah ada audiensnya. B-nya adalah behavior. Behavior, apa yang mereka lakukan? Yang melakukan percobaan tarik-menarik gitu kan. C-nya adalah condition. Conditionnya apa? Disediakan 2 magnet dan paku. Berarti yang nggak ada di sini adalah degree. Jawabannya adalah E. Degree itu contohnya gimana sih? Misalnya kayak gini, disediakan teks bacaan. Siswa membaca teks dengan nyaring. Dengan nyaringnya itu adalah degree. Secara benar, secara rinci, secara tertulis, itu adalah degree-nya. Jadi untuk nomor 8 yang tidak ada di tujuan pembelajaran tersebut adalah E, degree. Lanjut nomor 9, media yang cocok untuk menggambarkan tentang banjir adalah ada A, video, B, gambar banjir, potongan artikel berita, peta persebaran, atau E, berita perkiraan cuaca. Sekarang gini, yang namanya media pembelajaran itu kalau bisa kita kaitkan dengan apa yang ada di kehidupan sehari-hari para peserta didik itu. Kalau kita bicaranya banjir, ya kita bisa menggunakan media pembelajaran potongan artikel berita di media cetak. Loh, kok nggak pakai video sih? Video kan lebih menarik. Jadi gini, konsepnya apa? Misalnya contohnya gini, media yang cocok digunakan untuk menggambarkan proses terjadinya banjir, proses terjadinya pelangi, proses terjadinya tsunami. Nah, kalau bicaranya tentang proses terjadinya sesuatu, media yang paling tepat adalah video. Tapi karena di sini menggambarkan tentang banjir itu apa ya? Nah, kaitkan dulu dengan kehidupan sehari-hari peserta didik, yaitu dengan artikel, berita. Kalau video ya video tentang berita banjir di lingkungan sekitar, kayak gitu. Jadi nomor 9 jawaban yang paling tepat adalah C. Lanjut nomor 10, dalam setiap kali penilaian Pak Joko selalu membuat rubrik penilaian yang berisi kriteria penilaian yang mencerminkan kompetensi yang akan dinilai. Nah, hal ini sesuai dengan prinsip apa sih? Tadi kan kita udah bicara prinsip yang namanya adil dan objektif. Nah, di sini poinnya adalah selalu membuat rubrik penilaian. Jadi penilaiannya itu sesuai pada ukurannya, pada pencapaiannya karena berdasarkan rubrik. Kalau seperti ini berarti jawabannya adalah B,
beracuan pada kriteria. Ada kriterianya, ada rubriknya. Jawabannya adalah B. Nah, kita masuk di soal wawancara. Sebenarnya saya juga nggak tahu bentuk soal wawancara ini akan esai atau akan pilihan ganda seperti TKP, tes kepribadian gitu. Nah, kita coba dulu dari soal yang sudah beredar banyak. Di sini bentuknya seperti soal TKP. Kita pilih jawaban yang paling benar, dan ini levelnya masih level yang pertama alias yang masih paling mudah. Nanti setelah ini akan saya beri latihan soal yang mungkin agak sedikit hot gitu. Oke, langsung aja kita baca. Anda merupakan seorang asisten yang bertugas membantu dokter dalam proses operasi bedah. Saat itu Anda ditugaskan untuk membantu dokter yang akan melaksanakan operasi bedah. Namun Anda mengetahui bahwa dokter tersebut dalam keadaan mabuk atau minum alkohol. Apa sih tindakan yang Anda lakukan? Nah, kita lihat di sini posisi Anda sebagai asisten. Jadi kalau yang A menegur dokter tersebut langsung itu, Anda nggak ada hak dan dokter itu nggak akan mendengarkan Anda karena posisi Anda adalah asisten. Nah, di satu sisi Anda harus membantu dokter, tapi di sisi lain si dokter itu benar-benar tidak sesuai dengan SOP ya, nggak sesuai dengan standar operasi gitu loh. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang B, melaporkan kepada atasan bahwa dokter dalam keadaan mabuk. Jadi nanti atasan yang menegur langsung dokter tersebut, karena kalau Anda yang negur, siapa kamu? Kamu tuh cuma asisten, intinya kan kayak gitu. Lanjut, soal nomor 12, pandangan Anda tentang keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Kalau kalian baca poin A, B, C itu semuanya hampir mendekati baik. Tapi cari yang paling baik. Kita lihat, masyarakat memiliki potensi yang dapat dikolaborasikan. Oke, berarti kira-kira masyarakat tuh cuma di sini hanya memiliki potensi nih, bisa dikolaborasikan gitu. Yang B, masyarakat merupakan partner sekolah dalam memajukan pendidikan sehingga perlu diikutkan dalam perencanaan sekolah. Di sini yang kurang tepat adalah poin yang terakhir, perlu diikutkan dalam perencanaan sekolah. Jadi tidak semuanya perencanaan sekolah harus dilibatkan dengan masyarakat, tapi sewaktu-waktu bisa kolaborasi aja, tapi nggak perlu diikutkan dalam seluruh perencanaan sekolah. Poin yang B kurang tepat. Yang C, masyarakat dan sekolah perlu bekerja sama dengan membuat kontrak kesepakatan. Ini mah nggak usah seperti ini gitu ya, nggak usah sampai buat kontrak kesepakatan dalam dokumen segala macam, itu salah. Berarti poin yang paling mendekati tepat adalah A. Lanjut, nomor 13, sudah seminggu sampah di depan rumah Anda tidak diambil karena mobil petugasnya rusak. Beberapa warga di sekitar Anda tidak sabar, lalu mewadahi sampahnya dengan plastik kemudian dibuang satu persatu ke sungai. Hal apa yang Anda lakukan sebagai guru? Oke, di sini kita dituntut sebagai guru harus berpikir cerdas dan bertindak sesuai porsinya. Kalau poin yang A, mengingatkan warga agar tidak membuang sampah ke sungai karena akan menimbulkan banjir. Ini udah bagus, jadi kita berani untuk mengingatkan warga, bagus ya. Oke, kita lihat yang B, membicarakan persoalan tersebut dengan ketua RT dan tokoh masyarakat untuk mencari solusinya. Ini juga bagus, nanti kita cari yang paling tepat A apa B sih gitu. Yang C, menyewa mobil yang dapat mengangkut sampah untuk mengangkut sampah yang menumpuk. Ini kurang tepat karena kita bertindak sendiri gitu. Nah, kalau dilihat di sini kasusnya mobil pengangkut sampahnya juga kan rusak gitu. Ini berarti menyangkut kepentingan umum. Kita nggak bisa tuh bertindak sendirian. Kita tuh harus kompak. Kita harus mendiskusikan dengan yang lebih berwenang seperti ya ketua RT, tokoh masyarakat. Jadi pilihan A dan B yang paling tepat adalah B. Lanjut, nomor 14. Suatu ketika hasil pekerjaan yang sudah Anda kerjakan dengan susah payah dikritik tajam oleh kepala sekolah. Nah, menghadapi kritikan tersebut, apa sih reaksi Anda? Kita langsung lihat poin yang A ya, tidak membalas kritikan dan juga tidak melakukan perbaikan. Salah, yang namanya kita dikritik itu gunanya kita untuk introspeksi diri dan memperbaiki diri. Poin A jelas salah. Yang B, tetap mempertahankan hasil pekerjaan saya dan berargumentasi. Ini juga kurang tepat.
Jadi walaupun kritikan itu sebenarnya mungkin enggak pekerjaan saya itu udah bagus, tahan emosi ya. Jangan berargumentasi, tahan diri gitu. Terus nanti kita cermati tuh kritikan itu kayak poin yang C, menahan diri, mencermati kritikan tersebut untuk melakukan perbaikan. Jadi oh kritikannya nih ada yang bener nih, walaupun ada sesuatu yang harusnya nggak dikritik tapi dikritik sama kepala sekolah, yang apa-apa cermati aja kritikan yang membuat kalian lebih maju gitu. Soal terakhir, di sekolah tempat Anda bekerja masih sering dijumpai beberapa siswa yang merokok di kamar mandi. Padahal sekolah sudah memberikan tulisan peringatan agar tidak merokok dan tidak membawa rokok ke dalam area. Nah, sebagai guru yang berkewajiban memberikan tauladan, berikan solusinya. Yang A, saya akan lebih aktif dalam memperingatkan siswa-siswa yang kedapatan sering merokok. Boleh, ini bagus ya. Kita lihat yang B, bersama seluruh komponen sekolah untuk memberikan contoh perilaku baik tidak merokok. Oke, ini juga bagus. Nanti kita lihat poin A apa B yang paling bagus. Yang C, karena ada petugasnya masing-masing atau guru BK sebaiknya saya diam saja. Ini salah. Oke, kita telaah yang A dan B. Di antara poin A dan B, menurut saya yang paling tepat adalah poin B. Kenapa? Karena biasanya siswa itu kalau hanya diperingati mereka ya tetap aja kidul. Tapi kalau gurunya itu memberikan contoh yang baik, siswa itu akan mengikuti. Namanya aja guru digugulan ditiru gitu kan. Jadi lakukan yang terbaik. Guru itu bersama komponen sekolah memberikan contoh perilaku yang baik tidak merokok agar diikuti oleh peserta didik di sekolah tersebut. Nah, itu dia tadi 15 soal latihan, dan nanti akan ada tryout yang saya buat sesuai dengan yang nanti kalian akan kerjakan dengan skor-skornya ada apa ya, sesuai ada manajerial, teknis dan segala macam. Ditunggu ya tryout akbarnya, dan jangan lupa untuk terus belajar karena di sini saya bersifat membantu. Jadi kalau kalian kurang nih materi, ya cari materi lain dan bisa jadi tambahan materi dari saya gitu. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.